pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Cuaca buruk picu gelombang pasang, puluhan rumah di Lombok Barat diterjang banjirop. Tergiur keuntungan dari edarkan narkoba, seorang kepala dusun di Lombok Barat ditangkap. Jelang Lebaran, jasa penitipan hewan kurban di Lombok Timur ramai pesanan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan rumah warga di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat diterjang banjirop pada Minggu pagi. Banjir! Banjirop dipicu air laut naik akibat cuaca ekstrim sejak sepekan lalu. Angin kencang menyebabkan gelombang tinggi sehingga meluap ke permukiman di sepanjang pesisir pantai. Meski tidak menimbulkan kerusakan, warga khawatir rumah mereka ambles karena diterjang air pasang secara terus-menerus. Pihak-pihak terkait untuk membantu untuk menanggulangi banjir rob susulan nanti, untuk bantuan sejenis sembako atau apa segala macam. Selama banjir rob ini banyak nelayan, ibu-ibu para nelayan ini tidak bisa masak karena air laut masuk ke dapur. Nah, dan sudah kurang lebih sudah 3 hari ini nelayan juga tidak bisa melaut. 84%. Pihak desa mencatat banjirop menyebabkan ratusan rumah terendam dan 150 keluarga terdampak. Mohon diperhatikan warga kami yang ada di seputaran pantai ini, karena mereka tidak hanya tidak melaut, tapi juga beberapa kegiatan-kegiatan lain, bahkan sampai tempat mereka mendapatkan perahu pun sampai hanyut dengan adanya banjirop. Yang paling kami inginkan sekali adalah breakwater sebenarnya untuk menyetop banjirop ini datang kembali. Warga meminta pemerintah daerah membangun talut di sepanjang pantai dan pemecah gelombang untuk mencegah gelombang pasang masuk ke permukiman. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Gelombang tinggi disertai angin kencang di pantai Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, membuat para nelayan tidak berani melaut. Gelombang juga naik ke daratan merusak sejumlah lapak pedagang yang ada di pesisir, serta menghanyutkan sebuah gazebo milik warga. Cuaca ekstrim yang terjadi sejak 2 pekan juga membuat pengunjung pantai jauh berkurang. Tak hanya takut dengan keselamatannya, nelayan juga mengeluhkan hasil tangkapan yang sedikit saat musim cuaca buruk. Untuk sementara, para nelayan memilih beraktivitas di daratan dengan memperbaiki perahu, alat tangkap, hingga menjadi buruh serabutan. Ya, kondisinya sangat nggak mendukung. Anginnya ini yang kencang bikin ombaknya itu bergelombang terus. Iya. Tapi tetap ini ngelaut, Pak ya? Ya, kadang di sebagian ada yang nekat karena mungkin nggak ada kemasukan lah. Kebanyakan yang gini seperti inilah, nggak ada yang berani. Kalau misalnya ngelaut, gimana Pak hasil tangkapannya? Ya, sekitar 1 hari dapat 50 cukup lah kalau cuaca seperti ini. Selain berharap cuaca normal kembali, para nelayan juga meminta Pemda memberikan bantuan pangan untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan bangunan villa dan rumah singgah atau homestay ini diduga milik warga negara asing di perbukitan dan perkebunan di Kabupaten Lombok Tengah.
Pemda menduga ada sekitar 200 villa berdiri tanpa izin dan melanggar peraturan zona larangan alih fungsi lahan. Menjamurnya villa disayangkan pemerintah daerah karena bisa menimbulkan masalah lingkungan dan pro kontra di masyarakat. Meski diberikan kemudahan untuk mengurus izin investasi, para investor harus mengantongi izin pembangunan villa atau homestay. Untuk menertibkan hal itu, Pemda akan memanggil seluruh pemilik villa, homestay, kafe, dan restoran untuk meminta mereka mengurus izin operasional serta menyosialisasikan pelestarian lingkungan. Bagaimana hubungan pelestarian lingkungan pasti. Bagaimana hak kewajibannya juga masyarakat di situ. Bagaimana kita dengan hubungan perizinan, hubungan Pemda kita itu juga merupakan bagian kita undang mereka untuk kita jelaskan posisi mereka bukan ilegal, berbeda dan ilegal kemudian kita harus bubarkan, tapi ada evaluasi dulu, kita mengundang ownernya, untuk kita sepakati aturan kita. Kalau dia melanggar aturan, apa sanksinya? Hingga pertengahan tahun ini, Pemda mencatat realisasi retribusi izin pembangunan villa atau restoran di Lombok Tengah mencapai 74% sebagai sinyal iklim investasi di daerah semakin membaik. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.